Hamparan rumput kering, akasia liar dan debu yang beterbangan adalah pemandangan khas di bawah langit Afrika yang luas, dengan sabana yang membentang sejauh mata memandang. Disinilah kehidupan yang keras, tidak kenal ampun namun tetap menakjubkan, menemukan iramanya. Tempat ini adalah rumah bagi nyumbu, makhluk aneh yang terlihat seperti perpaduan antara sapi, kuda, dan rusa. Wajahnya yang tampak seolah diciptakan terburu-buru adalah denyut nadi dari ekosistem Afrika Timur. Setiap tahun, lebih dari 1,5 juta nyumbu melakukan perjalanan kolosal melintasi tanah luas Kenya dan Tanzania. Bersama mereka, ratusan ribu zebra dan gazelle turut bergerak mengikuti ritme alam. Mereka melakukan pergerakan besar-besaran sehingga dikategorikan sebagai salah satu migrasi paling luar biasa di muka bumi, yang dikenal sebagai The Great Wildebeest Migration. Migrasi ini adalah pertunjukan alam yang tidak hanya megah, tetapi juga penuh ketegangan, tragedi, serta keajaiban. Setiap langkah dari migrasi ini adalah perjuangan antara hidup dan mati. Dari padang rumput kering Serengeti di Tanzania hingga perbatasan hijau Masai Mara di Kenya, nyumbu harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari sungai deras atau dalam yang penuh dengan buaya, padang panas yang tandus, badai, penyakit, serta predator yang mengintai setiap saat. Tidak ada jadwal yang pasti dalam hidup seekor nyumbu. Mereka tidak memiliki kalender yang tergantung di dahan pohon, juga tidak memiliki jam yang berdetak pada pergelangan kaki mereka. Namun demikian, setiap tahun dengan presisi yang memukau, mereka bergerak dalam rombongan, seolah sabana itu sendiri memanggil mereka, dan bumi memberi isyarat melalui arah angin, suhu tanah, dan aroma hujan di kejauhan. Lalu, perjalanan besar itu pun dimulai. Alasan mereka bermigrasi bukan karena mereka ingin melihat dunia atau menjelajah tempat baru. Namun, migrasi ini lebih didorong karena alasan purba, kuno, dan brutal, yaitu karena mereka harus bertahan hidup. Rumput yang mereka makan, tumbuh, dan mati dalam siklus iklim Afrika. Dan di sini, hujan turun hanya di waktu-waktu tertentu, dan hanya di tempat-tempat tertentu. Ketika hujan datang, rumput mulai tumbuh dan menjadi makanan bagi mereka. Lalu, ketika rumput telah habis, mereka akan bergerak lagi. Dan ini bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah nasib yang harus diperjuangkan. Pada bulan-bulan awal tahun, di wilayah Ngorongoro dan Serengeti Selatan, hujan turun dan rumput muda mulai tumbuh. Inilah saat kelahiran dimulai. Dan hanya dalam rentang waktu hanya beberapa minggu, sekitar 500.000 anak nyumbu lahir ke dunia. Kelahiran ini menjadi semacam keajaiban massal, tetapi di sisi lain juga awal dari cobaan panjang. Anak-anak ini harus segera bisa berdiri dan berlari, karena predator mengintai mereka sejak detik pertama mereka menghirup udara sabana. Apa yang membuat nyumbu sangat unik dibandingkan hewan lain adalah bahwa kelahiran mereka terjadi hampir serentak dalam waktu singkat. Dan ini berarti jika ribuan bayi lahir bersamaan, maka predator akan kewalahan dan tidak bisa memangsa semuanya. Dan dengan kata lain, kekuatan jumlah menyelamatkan sebagian besar dari mereka.
Saat musim telah berganti dan hujan mulai meninggalkan Serengeti Selatan, sabana berubah menjadi tanah berdebu yang keras dan tandus. Dalam kondisi ini, rumput mulai mengering. Hal ini menjadi sinyal bagi para nyumbu untuk segera bergerak. Mereka pun bergerak dengan berjuta kaki mengentak tanah sehingga menciptakan debu yang mengepul ke udara. Dari udara, kawanan nyumbu tampak seperti sungai hidup yang mengalir perlahan tetapi pasti menuju utara. Migrasi bukan peristiwa satu hari. Ini adalah perjalanan ribuan kilometer yang memakan waktu hampir sepanjang tahun. Mereka menempuh rute yang melingkar menyesuaikan musim hujan dan ketersediaan air. Nyumbu tidak memiliki pemimpin tunggal. Tidak ada satu nyumbu pun yang memberi komando. Mereka hanya merespon perubahan alam secara kolektif, seolah-olah seluruh kawanan memiliki satu pikiran. Dalam perjalanan migrasi, satu kawanan nyumbu dapat berisi ratusan ribu individu bersama zebra dan gazelle yang ikut serta. Mereka bergerak bersama tetapi tidak dalam garis lurus. Mereka membentuk formasi yang rumit seperti gelombang yang saling menyesuaikan arah, kecepatan, serta jarak antar individu. Ini adalah formasi penting yang diperhitungkan dengan cermat. Jika terlalu rapat, mereka saling tabrak, dan jika terlalu renggang, mereka menjadi target yang mudah bagi predator. Dan yang menakjubkan, nyumbu memiliki semacam navigasi biologis, di mana mereka bisa mengendus aroma hujan dari kejauhan, membaca arah angin, dan mengenali medan yang mereka lalui di tahun-tahun sebelumnya. Semua ini dilakukan tanpa peta, tanpa GPS, dan tanpa panduan lisan. Salah satu tantangan paling terkenal dalam migrasi nyumbu adalah ketika mereka harus menyeberangi Sungai Mara. Sungai ini bukanlah sungai biasa. Ia memiliki aliran air yang deras, dasar yang curam, dan yang paling menakutkan, buaya-buaya raksasa hidup di dalamnya. Pada beberapa bagian, Sungai Mara tampak tenang dari kejauhan. Airnya mengalir lambat dan berkilauan diterpa matahari. Namun, bagi kawanan nyumbu yang baru tiba setelah berminggu-minggu berjalan, tepi sungai ini bukan tempat untuk bersantai. Saat kawanan mencapai tepi sungai, mereka tidak langsung menyeberang. Mereka berdiri di sana, ribuan nyumbu saling mendorong, saling menatap, dan menunggu. Tidak ada dari mereka yang ingin jadi yang pertama, sebab mereka memahami satu hal, bahwa di bawah permukaan air yang tampak damai itu ada kematian yang menunggu. Buaya Sungai Mara bisa tumbuh sepanjang lebih dari 5 meter dengan rahang kuat yang dapat memutuskan tubuh nyumbu dewasa dalam satu gigitan. Mereka hidup nyaris tanpa bergerak selama berbulan-bulan, menanti datangnya musim migrasi. Maka ketika kawanan nyumbu berkumpul di tepi sungai, air pun berdenyut dengan ketegangan. Buaya-buaya itu telah bersiap, merasakan getaran langkah dari jauh. Insting predator mereka terbangun sigap, sebab bagi mereka, hari ini bisa menjadi pesta besar atau justru kelaparan berkepanjangan. Penyeberangan kawanan nyumbu tidak pernah dimulai dengan perencanaan. Biasanya hanya ada satu nyumbu yang jatuh atau melompat lebih dulu karena panik, di mana kemudian diikuti oleh yang lain dengan segera, sehingga terjadilah kekacauan. Dalam waktu hanya 2 menit, pemandangan damai berubah menjadi neraka yang bergerak. Ribuan nyumbu berlarian menuruni tebing terjal, melompat ke sungai dengan mata yang terbelalak.
Puluhan, bahkan ratusan nyumbu bisa mati di satu penyeberangan. Ada yang tenggelam karena terinjak, ada yang ditarik ke bawah oleh buaya, dan ada pula yang mati karena luka atau kelelahan. Meski demikian, mereka tetap melakukannya tahun demi tahun karena sungai itu memisahkan mereka dari tujuan, sebuah padang rumput subur yang terdapat di utara. Migrasi kawanan nyumbu bukan sekedar perjalanan menantang mara bahaya. Saat kawanan nyumbu melintasi padang, mereka tidak hanya memindahkan diri, tetapi juga membawa kehidupan. Dalam jumlah besar, nyumbu memakan rumput hingga ke akarnya, merobek tanah dengan kuku, lalu meninggalkan kotoran yang menyuburkan tanah. Maka, apa yang terlihat seperti kehancuran sebenarnya adalah proses alami yang memperbarui sabana. Seperti halnya petani yang menggemburkan tanah sebelum menanam, nyumbu secara tidak langsung telah menyiapkan lahan bagi generasi tumbuhan berikutnya. Saat hujan tiba, tanah yang mereka injak menjadi lebih siap menyerap air. Rumput baru tumbuh lebih cepat. Dan inilah sebabnya, di balik penampilan mereka yang kikuk, nyumbu adalah arsitek ekosistem dan dijuluki sebagai tukang kebun sabana. Kotoran mereka pun bukan sekedar limbah. Feses nyumbu mengandung nitrogen dan unsur hara yang memperkaya tanah, mengandung tumbuhan kecil, dan menyediakan makanan bagi serangga dan mikroorganisme. Dalam skala besar, nyumbu telah membentuk rantai makanan dan menjaga keseimbangan yang rapuh tetapi menakjubkan. Sabana bukanlah dunia yang damai. Setiap langkah nyumbu adalah perjalanan dalam wilayah predator. Singa, citah, hyena, anjing liar Afrika, dan leopard semuanya punya satu kesamaan, yaitu menyukai daging nyumbu. Dan migrasi nyumbu adalah pesta tahunan yang tidak boleh mereka lewatkan. Namun, predator juga memiliki tantangannya. Mereka tidak bisa membunuh secara sembarangan. Mereka harus memilih mangsa yang lemah, sakit, atau tertinggal. Maka, nyumbu pun mengembangkan strategi untuk bertahan. Misalnya, berlari bersama dalam kawanan padat untuk mengurangi kemungkinan untuk dipilih, menghindari medan terbuka saat malam karena lebih mudah untuk dikejar, atau membuat formasi seperti gelombang liar yang membuat predator kebingungan. Bahkan, predator pun harus memilih dengan hati-hati, sebab jelas menyerang kawanan yang besar bisa berujung pada cedera serius, yang bagi hewan liar itu bisa berarti kematian perlahan. Migrasi kawanan nyumbu juga bukan perjalanan satu spesies. Di sepanjang jalan, mereka ditemani oleh zebra dan gazelle, membentuk aliansi padang yang luar biasa dan saling melengkapi. Zebra memakan rumput tinggi dan keras. Setelah rumput itu terpangkas, barulah nyumbu masuk, memakan rumput yang lebih pendek dan segar. Setelah nyumbu, gazelle memakan pucuk rumput yang paling lembut. Dalam sistem ini, tidak ada persaingan dan hanya kerjasama yang alami. Bahkan dalam menghadapi predator, ketiga spesies ini saling menguntungkan. Zebra dengan penglihatannya yang tajam sering menjadi alarm dini terhadap bahaya. Sementara nyumbu dalam jumlah besar menciptakan efek perlindungan melalui kebingungan. Lalu gazelle yang lincah dan cepat bisa menyelamatkan diri sendiri dan secara tidak langsung memperlambat para predator. Kawanan besar ini memang tampak kacau dari kejauhan, tetapi sebenarnya mereka adalah orkestra yang sangat kompleks dengan irama, strategi, serta peran masing-masing. Wilayah utara,
khususnya Masai Mara, biasanya dipenuhi rumput segar dan tinggi akibat hujan musiman. Setibanya di sana, Nyumbu segera memulihkan tenaga setelah berminggu-minggu perjalanan. Mereka merumput siang dan malam, memanfaatkan puncak pertumbuhan rumput. Mereka juga menyimpan cadangan energi, terutama untuk induk hamil atau menyusui. Ini adalah periode pemulihan dan penguatan, tetapi tetap dalam kondisi yang waspada. Meski wilayah utara kaya akan rumput, tetapi ia bukan tempat istirahat yang damai. Utara memiliki jumlah predator yang lebih tinggi, manusia dan aktivitas wisata lebih padat, dan parasit seperti lalat CC dan kutu meningkat dan mengancam kesehatan kawanan. Ini artinya Nyumbu tetap harus waspada setiap saat, bahkan ketika mereka telah sampai di tujuan. Di wilayah utara, Nyumbu jantan mulai memasuki musim kawin yang disebut juga sebagai root season. Di musim ini, pejantan saling berkompetisi untuk membentuk teritori kecil. Mereka mencoba menarik betina dengan suara dan kekuatan fisik. Pejantan akan berpatroli dan melawan rival yang mendekat. Proses kawin Nyumbu bisa berlangsung cepat, tetapi sangat melelahkan. Tujuan akhirnya adalah membuat betina bunting sebelum mereka kembali bermigrasi ke selatan, sehingga anak-anak mereka lahir pada saat rumput terbaik muncul di awal tahun depan. Setelah beberapa bulan di utara, biasanya sekitar bulan Juli hingga Oktober, Nyumbu menunggu isyarat hujan di selatan. Begitu hujan mulai turun di selatan, maka rumput di Masai Mara mulai mengering dan aroma tanah basah di kejauhan mulai memanggil mereka. Nyumbu pun mulai berbalik arah menuju rute pulang ke selatan, kembali menyeberangi sungai dengan segala dramanya. Tentu saja, ini bukan pulang dalam arti manusia. Mereka tidak memiliki rumah tunggal dan tidak mengenali kampung halaman. Kendati demikian, mereka tahu bahwa di selatan hujan akan datang lagi. Rumput akan tumbuh lagi, dan di sanalah generasi berikutnya akan lahir ke dunia. Siklus ini berulang setiap tahun, terus dan terus, tidak pernah berhenti dan tidak pernah beristirahat. Saat malam turun dan sabana sejuk setelah hujan, Nyumbu betina yang hamil mulai melahirkan. Dalam semak-semak yang basah, anak-anak mereka lahir ke dunia. Setiap 5 menit, satu kehidupan baru mulai menangis dan menggeliat, mencari susu induknya, belajar berdiri di tanah yang baru saja disentuh air hujan. Tentu saja, kelahiran ini bukan sebuah kebetulan, melainkan telah direncanakan secara matang. Nyumbu melahirkan anak-anak mereka di tempat dan waktu yang tepat. Sabana bagian selatan Serengeti menyimpan nutrisi tertinggi setelah hujan, menjadikannya lokasi terbaik bagi induk menyusui dan anak yang butuh makanan kaya gizi. Dan sebagaimana sebelumnya, kelahiran ini terjadi dengan serentak. Sekitar 500.000 anak Nyumbu lahir dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ini menjadi ledakan kehidupan yang hanya bisa ditandingi oleh siklus salmon di Amerika Utara serta penetasan penyu di pantai tropis. Namun, berbeda dari hewan lainnya, Nyumbu lahir bukan untuk bertahan di satu tempat, melainkan untuk berjalan dan mengikuti bau hujan. Dalam 5 menit, bayi yang baru lahir sudah berdiri dan gemetar karena kakinya yang belum stabil. Lalu dalam 1 jam, ia sudah bisa berlari kecil mengikuti kawanannya. Sepanjang musim semi, anak-anak itu tumbuh kuat, minum susu, bermain dengan anak-anak Nyumbu lain. Tetapi saat musim berganti,
ia harus mulai berjalan ribuan kilometer. Nyumbu bukan makhluk yang indah dalam pengertian konvensional. Dengan kepala besar, surai kusut dan punggung menurun, mereka tampak seperti hasil ciptaan yang terburu-buru. Namun begitu, jangan tertipu oleh penampilannya. Karena di balik bentuknya yang aneh, tersembunyi desain biologis luar biasa untuk bertahan hidup. Beberapa keunikan tubuh nyumbu terletak pada kaki panjang dan kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk berjalan dan berlari ratusan kilometer tanpa cedera. Mereka memiliki lubang hidung lebar yang membantu sirkulasi udara saat berjalan di panas ekstrim. Kemudian, mata lebar di samping kepala memberi mereka pandangan hampir 360 derajat, yang hal ini sangat penting untuk menghindari para predator. Di samping itu, sistem pencernaan ruminansia yang sangat efisien mengolah rumput kering sekalipun membuat mereka mampu bertahan di tempat yang tidak bisa dihuni oleh herbivora lain. Saat mereka bergerak dalam kawanan besar, detak langkah mereka menciptakan getaran yang bisa terasa dari kejauhan. Dari langit, kawanan nyumbu terlihat seperti sungai gelap yang mengalir, bergerak, bernafas, dan berpikir sebagai satu tubuh raksasa. Banyak pengamat pertama kali melihat nyumbu sebagai makhluk bodoh. Mereka sering berputar-putar, membuat keputusan mendadak, atau tampak seperti panik tanpa alasan. Tetapi sebenarnya, perilaku mereka adalah hasil dari ribuan tahun adaptasi terhadap lingkungan yang keras serta predator yang mematikan. Mereka mengikuti arah angin dan bau tanah, mencari kelembaban dan aroma rumput segar. Mereka menggunakan kecerdasan kawanan di mana keputusan kolektif menjadi lebih akurat dibanding satu individu. Saat bertemu rintangan seperti sungai atau tebing, kawanan akan menyebar dan mengevaluasi jalur terbaik, meski dari luar tampak sangat kacau. Perilaku unik ini membuat migrasi mereka sangat adaptif. Nyumbu tidak mengikuti satu rute tetap. Jalur mereka bisa bergeser dari tahun ke tahun tergantung kondisi iklim dan gangguan alam.